Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gilang Pratama, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0111012323. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktik digital marketing yang telah saya lakukan melalui sebuah website WordPress. Fokus utama dari proyek ini adalah mengoptimalkan fitur-fitur website dan meningkatkan visabilitas di mesin pencarian melalui teknik Search Engine Optimization atau yang kita kenal itu SEO. Oke. Jadi yang pertama ini ada pengaturan SMTP email. Jadi langkah awal yang saya lakukan dalam membangun pondasi teknik website adalah mengatur sistem pengiriman email otomatis, teman-teman. Jadi saya menggunakan layanan SMTP dari Gmail yang memungkinkan website saya untuk mengirim email secara langsung melalui server Gmail yang aman dan terpercaya. Lalu setelah itu konfigurasi ini sangat penting terutama untuk kebutuhan seperti mengirim email verifikasi, notifikasi pendaftaran, lalu ada kontak dari pengguna. Lalu setelah itu saya memastikan bahwa pengujian SMTP berhasil dilakukan dan email dapat dikirim tanpa kendali. Oke, selanjutnya itu ada perubahan email halaman perubahan alamat email administrator. Jadi di sini setelah sistem email berjalan, saya melanjutkan dengan mengganti alamat email administrator website. Awalnya email default dari WordPress, kemudian saya ubah menjadi alamat email pribadi saya seperti yang digambar. Jadi eh, website pengelola. Jadi di sini saya sebagai pengelola utama website ini. Jadi tujuannya agar seluruh aktivitas, notifikasi dan tanggung jawab teknis dapat saya pantau dan kelola secara langsung. Jadi langkah ini juga penting untuk menunjang profesionalitas dan kejelasan identitas kepemilikan website, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya itu ada daftar kunci. Jadi di sini masuk ke bagian konten ya. Jadi saya mulai melakukan riset sederhana tentang kata kunci atau keyword yang relevan dengan website saya yaitu gaya hidup kasual. Beberapa kata kuncinya itu ada 5 ya bisa dilihat. Yang pertama itu ada casual adalah casual outfit, casual artinya casual lirik, casual football. Dan keyword ini saya pilih karena memiliki volume pencarian yang cukup tinggi dan sesuai dengan tema konten yang saya tampilkan di website. Nah, selanjutnya itu ada post dengan kata kunci. Jadi setelah menentukan kata kunci, saya membuat sejumlah postingan di website dengan memasukkan keyword tersebut secara strategis. Tidak hanya pada judul, tapi juga pada paragraf pembuka atau heading dan deskripsi meta. Ini bertujuan untuk memperkuat struktur SEO ya, on page, sehingga konten lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Dan proses ini tidak hanya meningkatkan trafik, tapi juga memperbaiki kualitas konten dari segi struktur dan keterbacaan. Dan selanjutnya itu ada instalasi dan konfigurasi Yoast SEO. Untuk membantu saya dalam mengelola SEO, saya menginstal plugin Yoast SEO. Di sini, plugin ini sangat membantu karena memberikan indikator visual seperti lampu hijau saat konten sudah memenuhi standar. Selain itu, Yoast juga memadu dalam penulisan meta description pada pengaturan slug URL serta pengecekan kelengkapan struktur heading. Dengan plugin ini, saya bisa lebih mudah memaksimalkan potensi setiap postingan agar SEO lebih friendly. Dan yang selanjutnya itu selanjutnya itu ada daftar ke Google Search Console ya. Jadi di sini setelah konten website tertara dengan baik, saya mendaftarkan situs saya ke Google Search Console. Ini adalah langkah krusial dalam proses indexing. Jadi dengan mendaftarkan sitemap dengan verifikasi domain, saya memberikan sinyal kepada Google bahwa website saya ini siap untuk di crawl dan dimasukkan ke dalam hasil pencarian. Setelah itu, saya bisa memantau performa situs secara real time seperti jumlah klik, impresi, dan keyword yang paling banyak mendatangi pengunjung gitu.
Lalu di selanjutnya itu ada URL ditemukan nih. Jadi setelah itu saya melakukan pengecekan dan hasilnya di URL dari website. Saya berhasil ditemukan dan terindeks di Google. Ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan SEO on page dan teknis telah berhasil diterapkan dengan baik. Jadi sekarang yang saya konten saya bisa diakses lebih luas dan berpotensi menjangkau lebih banyak audiens. Oke, selanjutnya ini ada SEO off page lewat media sosial. Jadi untuk memperkuat strategi SEO secara keseluruhan, saya juga menerapkan teknik SEO off page. Salah satunya melalui TikTok ya, media sosial. Jadi platform ini memiliki engagement yang tertinggi dan bisa menjadi sumber lalu lintas organik ke website. Jadi link yang saya tempatkan di profil akun dan beberapa konten yang relevan agar audiens tertarik mengunjungi situs lebih lanjut gitu. Oke, jadi sekian penjelasan yang telah saya lakukan untuk mata kuliah digital marketing ini. Bila ada s- salah atau kurang dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.